Alhamdulillah, alhamdulillah ya alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala habibina nabiyana maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi atini mahabbataka wa ribataka. Pemirsa Guru Syekh Ahmad Daud Al-Jarifin, semoga barokah dan khair senantiasa mengalir kita semua meraih orang awal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya Sofia dan seluruh keluarga besar beliau, Juriah beliau dari Rasa Kasku, Rasa Banom, dan seluruh keluarga besar seluruhnya, termasuk khusus Kang Rosa Muda Kiai Haji Ahmad Maskur Firdaus Arifin. Mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah dari badan beliau, dimudahkan kehalusan beliau sehingga untuk mengembangkan merasakan amanah dari penguasa Banom bisa dilakukan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Seluruh pengurus organisasi yang di bawah naungan Pondok Pesantren Surya Raya, DTGN, BMPS, Ibu Bella, dan JBS dan yang lain-lain dari pusat sampai ke daerah-daerah, termasuk di daerah Kota Palembang yang diketuai oleh Hafiz dan seluruh jajarannya, dan juga keluarga kita semua yang di sini maupun di rumah, mudah-mudahan juga senantiasa mendapat hidayah maula Allah SWT. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita hadir ini karena majelis ini bukan majelis biasa, menjadi istimewa. Mudah-mudahan segala niatan kita yang telah dimohonkan mulai dari awal MC sampai doa manakib semuanya dijawab oleh Allah SWT. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, ini baik Bapak atau Ibu, saya ingin tanya dulu. Ibu, Bapak, kita hidup ini mencari kaya atau bahagia? Bahagia. Ya. Ya, meskipun kaya asal bahagia. Ya, biar kaya asal bahagia. Hidup ini Bapak Ibu bisa merasa kaya atau merasa bahagia kalau ya salah satu aja lah. Kita ini bisa merasa bahagia kalau ngerti apa tujuan kita. Ya, secara global manusia ini diciptakan oleh Allah SWT hanya dua hal hidup kita ini, yaitu liya'budun dan khalifatullah fil ardh. Hanya itu. Sehingga apapun yang kita nikmati, kita rasakan, itu semuanya bertujuan untuk menghambakan diri pada Allah SWT dan berbuat baik pada sesama. Kita awali dari kehidupan kita berumah tangga.
Kita berumah tangga tujuannya apa? Ibadah. Ibadah ya. Ya. Biasa di ayat itaskunu ilaiha gitu ya. Supaya mendapatkan ketenangan. Kalau sudah berumah tangga di antara pasangan pria wanita itu sudah damai, tenang, sudah cukup itu. Meskipun tidak punya tujuan rumah tangga juga tercapai, damai, tenang, terima. Sehingga di antara bapak ibu tadi ya sudah, ya itu. Dari situ nanti kita dikembangkan. Kita ingat bahwa kita ini jin dan manusia itu hanya ciptaan Allah Ta'ala dengan tujuan liya'budun. Apa sih beribadah itu? Nah, baik ibadah maupun khalifah di dunia itu semuanya nanti bisa tercapai dengan melalui thariqah. Apa sih thariqah itu? Kelompok-kelompok yang mengamalkan apa? Ilmu ya, kelompok-kelompok yang mengamal dengan ilmu tasawuf itu. Apa tasawuf itu? Ilmu untuk mengelola, mengajari bagaimana membersihkan penyakit hati. Nah, penyakit hati itu tidak bisa dibersihkan oleh orang lain, hanya oleh pribadi masing-masing. Dan penyakit ini itu hanya bisa dirasakan oleh pribadinya, disebabkan oleh diri kita sendiri, asalnya dari kita sendiri. Mulanya kita ini hidup bahagia, damai, tenang, tidak sombong, tidak bertengkar, sesama teman, sama mulut, bahkan yang lain itu bahagia, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa dendam. Nah, selebihnya nanti mengapa sekarang kok terasa semacam ini? Kalau kita berumah tangga, kita melirik tangga depan, belakang, atau samping. Itu tangga apa? Tangga lebih hijau. Oh gitu. Rumput tetangga lebih hijau. Apa maknanya? Itu tadi berarti. Ya, benar. Sehingga ada teman atau siapa sajalah mendapat kenikmatan, padahal kita ini kok merasa apa? Meriang. Ada temannya bahagia, sebenarnya kan bahagia, malah sakit hatinya. Kalau teman susah, gini senang. Ya apa? Ini kalau tidak segera bersihkan, nanti jangan-jangan setelah kembali ke sana dikembalikan. Jejaknya repot. Itu bisa gentayangan. Hati-hati. Karena itu alhamdulillah Bapak Ibu, kita ini kelompok manusia yang diselamatkan oleh Allah SWT, termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mengapa begitu? Sesungguhnya Allah itu memberikan bab-bab dunia, keduniawiaan, berikan kepada orang disenangi maupun yang tidak disenangi. Innallaha azza wa jalla yuhibbunya man yuhib wa man la yuhib. Kalau dunia
itu oleh Allah diberikan pada siapa saja, baik yang senangi maupun tidak senangi. Tetapi Allah memberikan bab ad-din, agama, itu hanya diberikan pada orang yang mencintai. Kalau orang sudah mengamalkan atau berkecimpung, bersungguh-sungguh dalam beragama seperti kita ini kan hubungan agama. Apa ada hubungannya dengan dunia sekarang? Lihat sini, niat cari ridho apa cari syukur, ya itu juga ya kaya tadi. Kaya. Syukur dapat itu juga, meskipun dapat tadi kaya dan bahagia. Itu. Saya tanya sekarang, kembali ke bahagia. Di mana tempat bahagia? Apa di harta? Di suami yang gagah? Istri yang cantik? Atau mobil yang mewah? Di mana tempat bahagia? Di kita masing-masing. Dirasa tadi. Karena itu ini bapak juga, bapak saya juga. Nah, ilmunya ilmu tasawuf tadi. Nah, cara mengamalkannya melalui kelompok-kelompok, namanya toriko. Nah, jadi toriko itu banyak. Ya, yang jelas kita ini toriko qadiriyah Naqsabandiyah. Barang siapa berzikir dengan kolbunya, artinya berzikir dan juga bersama-sama, itu namanya berzikir. Dan barang siapa yang berzikir tidak dengan kolbu, tidak dengan hati yang berzikir, itu bukan penzikir, bukan tukang zikir. Lalu bagaimana kita ini? Ya kita bersamakan. Karena zikir kita itu zikir khusus, bukan zikir umum. Apa zikir khusus itu? Zikir yang dilaksanakan dengan lisan bersama-sama dengan hati, sendiri-sendiri maupun berjamaah. Nah, karena itu Bapak Ibu, ayo segera dilatih, dirasakan. Karena zikir nanti merasa ke sana, dirasakan. Saat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masukkan sini, masukkan. Khafinya dimasukkan. Meskipun sudah dimasukkan oleh pengersa, tidak sama. Kata para senior, tidak akan hilang ini. Tetapi kalau tidak dirawat, nah, tidak diamalkan, tidak dilatih, semakin lama semakin jauh. Mengapa jauh? Tertutup oleh kesalahan-kesalahan kita. Kalau sudah ini terasa, nanti kita merasa dekat. Nah, ini jalannya. Ini nanti semakin lama semakin menjernihkan ketauhidan kita. Sebab betapapun kita ini ibadah, sudah niatkan pertama kali lillahi, sudah dipandu mencari ridho semata. Tapi dalam perjalanan nanti ada bisikan halus. Bisikan halus. Penumpang gelap. Iya. Kalau penumpang masih kelihatan. Ini nanti masuknya tidak terasa, tidak diketahui. Bisikan itu. Nah kita itu belum tahu itu bisikan malakiyah atau bisikan syaitoniah. Samar. Betapa tidak. Sholat setelah katakan. Ini kita merujuk para imam kita. Suatu ketika Imam Syafi'i itu sholat berjamaah sama adiknya Imam Ahmad. Adiknya jadi dari makmum, Imam Syafi'i jadi imam. Di tengah perjalanan Imam Ahmad ini mufarroqoh, berpisah, nggak ikut jamaah imam tadi. Setelah salam ditanya,
Lah apa Dik? Mengapa Dik? Kamu tadi kok mufarokoh dengan imam dengan saya. Iya Kang. Waktu sholat mengapa jubah Kakang kok terlihat banyak darah? Oh, waktu aku sholat itu terbesit pikiran akan mengarang buku bab haid. Bab haid. Nah, ini urusan perempuan ya. Nah, ada yang laki-laki haid. Ada. Haid rijal itu apa? Nah, kan kita membongkar suatu rahasia Tuhanan. Pamannya kan itu. Mimpi yang ada suatu hal yang perlu dirahasiakan, tapi nah, itu juga haid rijal. Yang bolehlah katakan. Nah, itu bab agama. Allahu Akbar sudah ilahi sini. Dalam perjalanan mikir agama tidak boleh. Artinya terpengaruh apa kekhusyuannya. Apalagi kita Allahu Akbar. Ada suara gelombang, ikan kita bisa tutup. Atau yang lain-lain. Karena itu Bapak Ibu, Allah menghargai, memberi suatu apa? Keistimewaan lah. Qad aflaqal mu'minuna ansalatul khosir, gitu kan? Sungguh beruntung orang mukmin yang sholatnya khusyuk. Umpama khusyuk ya tidak apa-apa, tapi orang khusyuk sungguh beruntung. Lah khusyuk itu apa? Nah itu khusyuk dalam sholat itu namanya hudurul qalbi ma'allah. Hudurul qalbi ma'allah. Jadi hatinya bersama, hati bersama Tuhan. Ya itu namanya ini. Nah, itu Bapak Ibu tidak akan bisa terjadi kalau kita waktu sholat Allah khusyuk, nggak bisa. Sebelum sholat kita sudah harus latihan khusyuk. Sebelum sholat kita sudah latihan khusyuk. Karena itu dipandu oleh ayat Al-Quran. Faidah qadatumus sholata fadlullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubin. Kalau sudah selesai sholat, maka berhentilah kamu dalam keadaan apapun. Yang dimaksudnya adalah zikir ini. Nah, karena itu asal la ilaha illallah, la ilaha. Dirasakan itu. Lagu itu tidak semata untuk ngawur ya. Ada tujuan beliau. Yang ada lagu semacam itu hanya di Suryalaya. Coba diperhatikan. Yang serasi semacam itu. Nadanya di mana-mana sama. La ilaha. Itulah yang suatu ketika dirasakan oleh seorang. Begitu ke sana merasakan tertarik. Itu awal putusnya dia. Karena la ilaha illallah. Serasi gitu ya. Itu nanti kalau sudah semacam itu, Bapak Ibu, itu nanti bisa enjoy, imbang, lahir batinnya. Ini mengamalkan bagian lahir, ini mengamalkan bagian batin. Itu nanti intinya tasawuf di situ, zikir di situ. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita ini termasuk kelompok yang diistimewa oleh Allah SWT, dikelompokkan pada orang-orang yang cinta zikir. Mudah-mudahan kita nanti terus dikendalikan oleh Allah SWT untuk senantiasa berkemampuan dan kemauan untuk zikir ini sampai kita merasakan. Sebab Rasul menyampaikan zikrullah ladzatun. Zikir itu lezat, nikmat. Ya, zikir itu lezat, nikmat. Bagaimana katakan kalau seimbang? Seimbang antara apa? Ini ngomong, ini juga ngomong. Ini melihat, ini juga pandangan batin nggak melihat. Ini mendengar, maka pandangan batin juga mendengar. Nah, itulah untuk kembalikan posisi ruhi. Kalau nggak gitu, nggak kembali. Sebab manusia itu
rusaknya manusia itu dari 3 hal ini. 1, 2, pikiran. Nah, itu nanti rusaknya manusia. Karena itu kita dilatih guru, dilatih lagi mulai dari awal. Sebenarnya kita itu umpama sejak kecil itu terbimbing, tidak sampai mengotori ini, itu boleh kita tidak bermursyid. Makanya kalau tidak bermursyid itu bahaya, sombong, dikira dia itu tidak berdosa. Kalau seperti para nabi, seperti sahabat itu yang Uwais Al-Qarni itu sudah terbimbing kecil. Anda itu tidak bermursyid bisa, tidak terbimbing sejak kecil. Nabi Ibrahim, nabi yang lain semacam itu. Nah, kita ini orang umum, ya. Karena itu disuruh janji sama Allah SWT. Pada siapa? Kepada orang atau hamba Allah yang bertugas menyampaikan, penerus penyambung risalah kenabian. Orang-orang ini nanti akan bisa mengamalkan dengan benar dawuh-dawuh Nabi. Ini yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika baginda Rasul itu menangis, ditanya sama para sahabat, ya Rasul, mengapa engkau kok menangis? Saya rindu pada umatku. Kami sahabatmu, ya Rasul. Berperang juga dengan engkau. Saya melewati harta juga dengan engkau. Engkau sahabatku. Tapi ini yang dimaksud itu bukan itu. Kalau engkau mendengar suaraku, engkau melihat aku, menyaksikan aku keturunan mendapatkan wahyu. Tapi ini umatku tidak pernah melihat aku, tidak mendengarkan suaraku, tapi yakin dan mengamalkan. Kita ini orang istimewa. Semuanya itu atas kehendak dan pertolongan Allah SWT. Karena itu Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan semacam ini, kalau kita berbuat suatu kebaikan, jangan bangga, bukan karena aku. Nah, itu karena pertolongan Allah SWT. Sebab diterangkan dalam surat At-Takwir itu begini. Sesungguhnya At-Takwir yang terakhir ya, 3 ayat terakhir. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah petunjuk untuk semua alam. Tidak hanya manusia, semua alam ada petunjuk dari Al-Quran. Nah, untuk siapa? Untuk kamu yang ingin mendapatkan siratal mustaqim, ayastaqim biasanya. Jadi kepada hamba-hamba Allah, pada engkau yang menginginkan ayastaqim, jalan yang lurus. Jadi semua orang sebenarnya ingin mendapatkan jalan yang benar. Tidak ada orang yang ingin jelek, tidak ada. Semua ingin bahagia. Semua ingin tidak Allah SWT. Dan tapi di sana ayat lain, wa ma tasa'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Manusia ingin berkehendak suatu perbuatan yang baik seperti datang ke sini. Itu kalau tidak dikehendaki oleh SWT tidak akan terjadi. Karena itu suatu ketika ada orang yang mencemooh temannya. Kamu kan, saya tahu umpamanya. Kamu dulu kan begini, searahkan sini. Itu tidak boleh. Itu namanya latub terus sudah potong bil mali wal adai. Jangan merusak amal-amalmu dengan suatu ini apa? Zuhur apa asar? Zuhur. Ya, bentar. Baik. Itu artinya kalau kita berusaha macam itu merusak amal. Jadi kita suatu ketika kita terus semacam itu kembalikan semuanya pada Allah. Itu nanti bisa semacam itu kalau kita menghilangkan aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Asyallah. Saya kemarin di hati seorang perempuan
asalnya dari bel ini, telepon dari Bekasi. Bahasa saya ini punya ponakan, rumahnya di Bangkalan katanya. Saya belum tahu. Lah kenapa begini. Dia seakan ada gangguan. Terus saya target, saya ini gimana Ustaz? Apakah ada doa yang paling top, ya, paling mujahab? Saya katakan gini, Pak, doa yang paling utama itu doa la ilaha illallah. Itu sedikit, ya rupanya dia ngerti. Ini orang-orang pendidikan lah. Iya Mbak, Nabi Muhammad pernah menyampaikan hadis yang menceritakan hal atau yang dialami Nabi Musa. Nabi Musa pernah menurut kepada Allah SWT. Ya Rob, berilah aku suatu amalan yang bisa saya gunakan untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Allah mengatakan, katakan la ilaha illallah. Nabi Musa ngeyel, loh ya Rob, kan semua hambamu juga mengamalkan la ilaha illallah. Allah mengulangi lagi, katakan la ilaha illallah. Maksud saya, beri aku yang khusus ya Rob. Itulah Allah mengatakan, andaikan kalimat la ilaha illallah ditimbang, satu sisi timbangan, kemudian 7 peta langit dan di bumi, itu masih berat la ilaha illallah. Nah terus gimana Ustaz cara? Anda kan sudah yakin, ya sudah. Kalau nanti suatu saat la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian hatinya ikuti dengan itu, la ilaha illallah, dalamnya itu ikuti, la ilaha illallah, la. Kemudian ada pikiran, yang kamu inginkan apa? La ilaha, umpamanya tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitku illallah. Umpamanya anaknya, la ilaha, tidak berubah nasib anakku illallah kecuali. La ilaha, tidak apa di sini. La ilaha yang di sini. Ingin apa ini? Illallah kecuali Allah. La ilaha illallah. Lah makanya para sahabat menyampaikan ikuti takkan. Mengapa? Tidak seperti ini. Nah, itu stand yang nutup. Kalau ini semakin jauh kan dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini gini. Seyogyanya makanya Bapak Ibu, tetap kita berkewajiban untuk melatih diri ini sehingga kita nanti lahir batinnya imbang. Kalau lahir batinnya imbang, menghadapi suatu permasalahan problem itu nanti dijadikan alat untuk naik derajat. Derajat kemana? Kedekatan pada Allah SWT. Derajat naik ke atas kalau ada angin, problem-problem kehidupan. Itu layak-layak bisa naik ke atas kalau kan negerinya imbang. Manusia itu apa? Amanu yang luar amilus solihah. Nah, kemudian ini bisa naik ke atas layak-layak meskipun ada angin, ada problem kehidupan, tapi enggak sambung, enggak akan bisa naik. Mana yang sambung? Nah, ya, besar kan? Ya, titik. Ya, nah, itu mari latihan. Kita nanti benar-benar bisa mendapatkan suatu hikmah yang optimal dalam zikir ini. Apa? Mencapai kesempurnaan iman. Nah, gitu ya. Sehingga nanti power untuk mengamalkan dan menjauhi larangan semakin besar. Sehingga nanti benar-benar dan Allah SWT. Kalau kata saya Ahmad dari Alibi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.